confident. You can tell by the way she walks in the room. Halo semua dan teman-teman sekalian beserta Bu Indri. Perkenalkan, nama saya Rahayudina Saputri dari Administrasi Bisnis dengan NIM 2201016. Saat ini saya akan memaparkan mengenai observasi UMKM pedagang kue pasar. Yang mana yang saya lakukan observasi secara langsung ke tempat yang bersangkutan. Latar belakang, di mana yang kita tahu UMKM atau usaha mikro kecil menengah atau yang biasa diangkat dengan UMKM memiliki pesanan yang sangat besar dalam memajukan sebuah perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya pada PDB. Dalam 5 tahun terakhir ini, UMKM ini tuh mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena salah satunya akibat peranan pemerintah dalam mendukung UMKM di Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyokong pertumbuhan pembisnis kecil agar dapat berkembang. Dan UMKM sendiri itu tuh makin kesini kan makin pesat nih, makin banyak, makin menjamur. Kenapa? Karena awalnya bisa terbilang juga karena ketika waktu ini kan kita pernah pandemi nih, banyak orang yang eh, kehilangan pekerjaannya, terus PHK dan lain-lain. Nah, dari situ mereka juga mulai mempelajari namanya sebuah bisnis dan mereka berdagang, dan dari situ juga makanya UMKM ini makin banyak dan menjamur. Nah, berbagai olahan makanan khas yang ada di tiap daerah Indonesia itu kan menarik ya dan berbeda-beda, dan satu dengan lainnya tuh walau misalkan bentuknya sama, bahannya sama, tapi dia dia memiliki cita rasa yang berbeda gitu. Nah, yang saat ini saya akan bawakan itu mengenai makanan basah atau kue basah yang digandrungi hingga saat ini, yaitu namanya arem-arem, di mana tuh sendiri tuh panganannya itu berupa nasi yang berisi sayuran atau yang diisi sayuran atau sambal goreng. Nah, kemudian itu dibungkus dengan namanya daun pisang. Nah, arem-arem ini tuh populernya di mana sih? Populernya itu tuh di daerah Jawa Tengah, Jogja gitu. Dan Solo, terutama di Solo. Nah, arem-arem ini tuh bisa dibilang pengganti untuk orang-orang sarapan. Kenapa? Karena kan dia nasi. Bisa dibilang sedikit berat gitu kan. Nah, itu pengganti untuk sarapan di pagi hari oleh masyarakat di sana gitu. Nah, kalau kita dengar pakai nasi dibungkus daun pisang, oh mirip lontong nggak sih gitu kan? Tapi ini beda guys. Jadi uh, arem-arem ini tuh memang bentukannya mirip lontong, tapi lontong itu kan lebih panjang ya. Nah, arem-arem ini sendiri tuh lebih lebih tebel gitu, lebih tebel, dan dia juga dilapisi oleh telur di di atas nasinya itu ada lapisan telur tipisnya gitu. Yang pertama ada profil usaha. Saya melakukan observasi ini, yaitu nama usahanya itu Kue Pasar Mbak Dewi. Kenapa Mbak Dewi? Karena itu nama pemiliknya sendiri, yaitu Ibu Dewi. Nah, ini tuh ada di mana di sini, beliau nih jualan di rumah pribadinya, yaitu di Pesanggerahan, Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, skala usahanya ini tuh bawah menengah, bahkan bisa menengah ke atas, tapi memang lebih familiar bawah menengah karena dengan harga standar yang masuk di kantong kelasnya gitu. Bentuk usahanya ini yaitu dia di bidang kuliner. Nah, produknya itu ada apa aja sih? Apa aja sih yang dibuat oleh Bu Dewi ini? Selain aram-aram, beliau juga membuat pastel, curry puff, risol, nasi bakar, bahkan yang lebih besar ketika ada hari raya besar. Misalnya ini mau Natal, itu beliau juga membuat ayam kodok. Nah, di sini tuh ada gambarnya. Kalau yang putih ini kroket kentang yang belum digoreng. Nah, yang ini tuh ada risolnya, dan itu isinya tuh Ibu Dewi ini membuat dengan identik, itu isi daging cincang karena dimodif gitu loh. Kan kalau tradisionalnya jeroannya. Nah, kalau ini dimodif. Nah, ini tuh ada ayam, itu namanya ayam kodok. Sejarah usahanya bagaimana sih kok bisa menjalankan UMKM ini? Nah, itu berawal dari kegemarannya Ibu Dewi ini yang senang di dapur, senang memasak untuk sehari-hari, untuk keluarganya. Nah, ketika itu Ibu Dewi ini berpikiran untuk ingin menjalankan sebuah bisnis kecil gitu. Nah, beliau itu teringat dengan resep yang ibunya ajarkan ketika waktu beliau ini tinggal di Solo gitu. Nah,
beliau ini buat. Terus awalnya memang nggak langsung dijual, beliau ini buat untuk di acara keluarga. Di acara keluarga itu beliau bawa makanan konsumsi, beliau ingin apa namanya menawarkan kepada keluarga orang-orang di situ. Lalu kata mereka ini enak, kenapa nggak dijadikan bisnis atau dijual gitu. Nah sejak saat itulah beliau nih mencoba untuk jual, tapi beliau ini mau menggunakan sistem PO. Kenapa? Karena beliau ini lebih mementingkan kualitasnya, kualitas dan rasa. Jadi lebih enak fresh seperti itu. Nah, sejak saat itu beliau ini mencoba, kan suaminya bekerja ya di sebuah perusahaan. Beliau coba untuk minta pada suaminya untuk bawa ke kantor untuk ditawarkan kepada teman-temannya. Nah, dari situ ternyata banyak yang suka masakannya Ibu Dewi ini. Jadi karena banyak nih yang suka, banyaklah pesanan datang. Ada yang 30, ada yang mesin 20, ada yang 15 dan seterusnya. Nah, itu pesanan itu memang cocok. Maksudnya arang-arang ini tuh untuk makanan berat juga bisa dibilang karena satu aja itu udah besar gitu. Besar dan mengenyangkan dan juga enak rasanya. Nah, beliau ini juga menjalankan bisnisnya ini masih di tangannya beliau sendiri dan ini tuh bisa dibilang ini bisnis yang dijalankan oleh keluarga kecilnya. Kenapa? Kalau dilihat itu kan yang produksi beliau sendiri. Terus kemudian bagian pemasaran bisa kita bilang itu suami beliau gitu. Berawal dari situ dan suaminya lah yang akhirnya memasarkan ke teman-temannya. Nah dari situ dari mulut ke mulut. Nah anak-anak ini diminta untuk membantu beliau ketika membuat pesanan. Terutama pesanan ketika banyak. Pesanan itu nggak cuma sedikit loh. Ketika pesanan masuk itu banyak banget. Bisa 100, 200, 300. Bahkan pernah 700 itu pernah. 500 pieces itu pernah. Itu sempat sedikit kewalahan tapi dia tetap mengerjakan dengan giat. Izin usahanya bagaimana? Izin usaha di sini beliau tuh um, ini kan sebuah bisnis kecil ya keluarga. Jadi itu merupakan bisnis perseorangan di mana dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan nih. Nah, mengenai izin usahanya, tempatnya beliau ini menjalankan itu masih di rumahnya. Jadi untuk mengenai izin yang mungkin uh, beliau ini bilang kepada para tetangganya, saya jualan ini loh, gitu, izin. Takutnya kalau ada rame, balik konsumen yang mengambil pesanan. Gitu. Lalu juga kepada RT setempat untuk minta izin kalau dia berjualan di situ. Tapi dia bukan stand, memang sistemnya PO. Yang kedua ada sistem dan prosedur operasional. Seperti apa sih sistemnya? Yang pertama itu ada kebijakan pemenuhan bahan baku, di mana pemenuhan bahan baku ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketersediaan bahan baku. Nah, pemiliknya ini selalu memastikan bahwa semua bahan bakunya sudah lengkap dan bahan bakunya yang dibutuhkan ini tersedia di pasar. Gitu. Nah, sehingga pembeliannya dilakukan setiap ingin membuat pesanan agar semua bahan terjamin kesegarannya. Nah, untuk Ibu Dewi sendiri nih, kalau kita kan biasanya um, beli berapa, belanjanya sekian, terjadinya sesuai yang kita belanjakan. Kalau Ibu Dewi itu sendiri, beliau tuh tidak seperti itu. Jadi, dia itu dihitung dulu pesanan yang masuknya berapa. Oh, 30 misalnya. 30 itu ternyata satu resep. Nah, beliau belilah belanja sesuai dengan takaran satu resep itu berapa jadinya. Seperti itu. Kenapa? Agar tidak terlalu membuang-buang gitu, membuang-buang dana, membuang-buang bahan juga gitu kan. Tapi ketika bahannya ternyata jadinya lebih dari 30, biasa itu buat kayak tambahan buat orang tersebut yang beli karena kayak bisa dibilang kayak thanks-nya gitu loh, kayak dapat nih gitu, dapat bonus. Nah, kapasitas produknya seperti apa? Yaitu masih menggunakan peralatan masak yang seadanya. Peralatan masak ini yang seadanya di rumah dia gitu. Nah, Ibu Dewi ini tetap dapat menyajikan makanannya baru dengan bahan baku yang memenuhi standar SOP. Setiap pesanannya itu masuk hingga mencapai yang tadi saya bilang 30 sampai bahkan
500 pieces atau 300 pieces tuh bisa loh terjual tiap pesanannya itu masuk. Nah, apa namanya? Kenapa fresh? Karena beliau tuh lebih memikirkan kualitas. Kenapa? Karena kualitas itu yang benar-benar dia pertahankan. Dari rasa dan kualitas itu benar-benar dipertahankan. Karena misalnya pesannya untuk besok sore, beliau akan membuat dari sore ini, tapi itu untuk bahan-bahannya sore atau malam menjelang malam nanti beliau uh, akan buat atau benar-benar buat itu tengah malam, bahkan bisa sampai begadang karena dia benar-benar memikirkan kualitas, ketahanan makanannya dan um, rasanya gitu. Kalau terlalu lama takutnya nggak enak, jadi dia lebih milih fresh. Memang sedikit ribet, tapi itu yang karena udah terbiasa juga dan itu yang membuat makanan cita rasanya itu masih bertahan gitu. Nah, saluran distribusi yang dipakai seperti apa? Saluran distribusi ini tuh merupakan saluran yang menjadi sarana produsen buat menyalurkan barang dari jasa ke konsumen. Nah, yang saluran yang digunakan ini tuh saluran distribusi yang langsung, di mana produsen ini berkomunikasi langsung kepada konsumen atau mereka bertemu langsung gitu dan berinteraksi langsung. Yang dimana pihak penjual dan pembeli ini tuh bertemu dan bisa langsung memesan secara langsung gitu. Jadi ketika ada pesanan, orang-orang tersebut itu ngambil ke rumah pesanannya. Atau jika memang tidak biasa, lebih sering juga bisa menggunakan Gojek atau GoSend yang sudah bekerja sama gitu loh. Jadi mesen nih pakai GoSend dikirim ke alamat ini gitu. Tapi boleh juga loh yang mesen ini ambil langsung ke rumah beliau. Beliau memang nggak punya toko, belum punya stand. Tapi dari pesanan juga lumayan banyak loh gitu. Terutama di hari-hari raya besar biasanya. Nah, uh, promosi itu yang dilakukan saat ini tuh menggunakan media sosialnya WA. Bisa dibilang uh, Ibu Dewi ini masih gaptek gitu, gaptek terhadap misalnya Instagram, TikTok Shop gitu. Tapi beliau juga mempromosikannya melalui Facebook juga ada. Biasanya kebanyakan memang pesanannya melalui WA. Dan juga uh, lebih sering orang mau memesan itu tahu bagaimana cita rasanya itu melalui mereka yang sudah makan, mereka menawarkan ke orang lain, teman, kerabat, rekan, dan yang lain. Dari situ mesen banyak pesanan. Nah, seperti itu. Jadi kayak dari mulut ke mulut, dari satu orang lagi, satu orang lagi, satu orang. Dan itu kayak bisa bilang cara tradisional. Tapi itu sangat oke untuk pesanannya. Jadi ada loh tiap minggu itu ada di 2-3 hari itu ada pesanan seperti itu. Bahkan kalau misalnya nggak ada pesanan, beliau juga tetap masak dibawa ke kantor untuk dijajakan oleh rekan-rekan kantor suaminya ini. Yang ketiga, tahap melakukan produksi. Seperti apa sih tahap-tahapnya? Nah, ini tuh ada beberapa gambar, memang tidak semua, tapi saya mengambil beberapa gambar. Nanti di akhir ada yang namanya sebuah video step pembuatan. Yang pertama ini ada melakukan pengaronan nasi. Dia tuh nggak pakai air biasa, jadi tuh menggunakan santan, lalu diberi perasa seperti garam, pokoknya diberi rasa, terus ada daun jeruk juga, ada daun serai, ada serai juga, itu biar si nasinya itu sendiri memiliki cita rasa gitu. Udah ada rasanya, itulah yang membuat makin enak gitu. Nah, sembari menunggu aroma nasinya ini matang, itu biasanya membuat namanya sambal goreng. Di mana originalnya Armark ini kan sambal gorengnya menggunakan hati sapi. Tapi untuk takaran orang Jakarta belum semua menyukai jeroan dan seperti itu. Jadi Ibu Dewi ini berinovasi, maksudnya mengganti dengan daging cincang gitu. Isinya apa sih sambal goreng itu? Ya itu kentang dan daging cincang, kemudian bumbu-bumbu. Nah itu dibikin sesuai dengan pesanan. Bisa nggak pedes sama sekali? Bisa. Lalu kemudian sedang juga bisa dan pedes. Tapi kalau flavor menurut saya yang sudah pernah nyobain, itu lebih enak pedes. Karena itu nagih. Kenapa? Nasinya sendiri tuh udah ada rasa. Kedua, jadi
isiannya itu udah kayak lauk. Jadi kita bisa kenyang satu, dua aja tuh udah kenyang banget dan dengan harga yang murah gitu. Nah, sembari menunggu juga ketika isiannya sudah matang, beliau juga membuat yang namanya telur tipis atau untuk dibalurin gitu, semacam kulitnya gitu kan. Jadi ini untuk satu resep nih kita ambil satu resep ini tuh 1/2 kilo telur. Jadi itu dikocok. Itu di situ ada kayak semacam baskom gitu, bukan baskom sih, apa sih tempat itu yang besar. Nah, itu tuh nanti dikocok di situ benar-benar ditambahin sedikit rasa aja, kayak garam tuh sedikit aja. Nah, dibikin dibikin di panci kecil, tapi itu tipis banget, kayak semacam kita membuat kulit risol, tapi ini lebih tipis. Jadi kulit telur gitu. Itu benar-benar tipis dan nanti jadinya berlembar-lembar banyak. Nah, itu yang nanti akan ditaruh untuk menutupi nasinya ini gitu. Nah, ketika semua bahannya sudah jadi, lalu misalnya nih si arowana nasinya masih belum matang atau udah matang pun, habis itu yang dilakukan adalah menggunakan daun pisang. Daun pisangnya ini itu kan beli di pasar itu biasanya berbandel ya, satu ikat gitu. Nah, potong sesuai dengan takaran ya, maksudnya ukurannya. Untuk haram-haram kan nggak begitu besar banget, tapi nggak begitu kecil. Jadi kayak dipotong, jadi misalkan satu lembar itu bisa 3 sampai 4 atau 5 potong daun pisang seperti itu. Habis itu daun pisangnya itu dielap. Kenapa? Biar bersih. Pakai menggunakan lap basah itu, lap bersih, lap basah, dielap itu. Biar kan namanya daun pisang kan pasti kotor, debu dan lain-lain. Nah, itu dilap dulu gitu. Terus setelah disobek-sobek gitu kan. Nah, penguncinya itu pakai apa sih? Kalau orang mikir, oh pakai strapless. Enggak, ini menggunakan pakai namanya tusuk gigi. Kenapa? Karena kalau pakai strapless, beliau tuh takutnya pas sobek itu kemakan atau gimana. Itu kan strapless kecil ya, juga sedikit berbahaya kan. Jadi dia lebih baik menggunakan tusuk gigi yang mana memang besar dan kelihatan bisa dicabut seperti itu. Nah, lanjutnya nih prosedurnya. Di sini tuh ada gambar yang namanya nih aronan aronan nasinya udah jadi, isiannya juga udah jadi. Nah, telurnya juga udah jadi nih. Nah, ketika semua bahan udah dipersiapkan nih, pakailah biasanya tuh dia punya namanya um, plastik kiloan sekitar 2 kilo gitu yang disobek, nanti bakal jadi sebuah lembaran kayak gini. Itu nasinya diambil sekitar 3 sendok full gitu, ditaruh di sini. Terus nanti di kayak buat cekungan gitu, dibuat cekungan, ini baru sekitar 1,5 itu diisi dengan isiannya yang tadi dari sambal goreng itu, cincang sambal goreng itu diisi, kemudian nanti dibuletin. Setelah itu baru dibuletin itu udah dikumpulin dulu jadinya sampai nasinya ini habis, isiannya habis. Baru deh nanti baru dibaluri dengan telur gitu, dan ini dilakukan ulang-ulang kan sampai si bahannya ini habis. Ini baru dibaluri dengan telurnya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang digambar, bulat-bulatnya seperti ini. Itu namanya aram-aramnya. Nah, nanti setelah selesai itu, kemudian nanti itu ditaruh di namanya daun pisang. Jadi tahapnya itu adalah daun pisang paling luar. Ditaruh, tadi kan ada telur tipis tuh yang tadi aku bilang untuk menutupi juga, maksudnya kayak membaluri. Telur tipisnya itu nanti ditaruh di atas daun pisang. Baru si buletan nasinya ini baru ditutup, digulung, terus dilipat di ujungnya nanti akan dikasih yang namanya um, tusuk gigi gitu. Nah, itu dikasih untuk mengunci. Setelah itu baru disusun dan dikukus kembali. Nah, ini gambar yang dari setelah dikukus. Ini dikukusan. Seperti ini bentuknya nanti. Besar nggak? Besar gak sih? Kan kalau lontong tuh biasanya panjang ya. Kalau ini tuh gemuk. Bantet. Bisa dibilang bantet gak sih? Kayak gitu loh. Nah, jadi arem-arem ini memang sudah setengah matang. Nah, tapi ketika memang ingin disajikan benar-benar harus
namanya kita makan nasi kan harus benar-benar matang ya. Jadi ini tuh dikukus lagi sama 30 sampai 35 menitan. Biar si nasinya ini tuh makin tanek dan bisa bertahan lebih lama. Karena kalau kita masak, makanan kita nggak tanek, nggak mateng banget, itu biasanya cepat basi. Itu yang sangat, itu bisa mengkhawatirkan. Jadi makanya harus dikukus lagi gitu. Dimana nanti daun pisang hijau-hijau tadi berubah warna lah seperti yang digambar ini gitu. Itu kok mengkilat sih Kak? Iya mengkilat itu karena kan dia kukusan air. Nah itu kan ada minyak, ada di mana sih namanya isiannya itu kan em, kan tadi kan menggoreng isian gitu-gitu. Nah itu dari situ. Nah ntar ketika udah dikukus nih selama itu nanti diambil, dieler tuh didinginkan menggunakan alas, didinginkan, dijejer biar dingin dulu sebelum nanti kita packaging atau kita kemas dalam kotak box atau dalam mika yang misalnya satu-satu itu bisa, tapi dibuat dingin biar biar nggak apa ya, biar uapnya tuh keluar dulu, biar dingin dulu. Karena kan kalau masih ada uapnya takutnya dia jadi basah kan, terlalu basah seperti itu. Nah, produk arem-arem yang sudah jadi itu seperti yang digambar. Bisa kita lihat nih. Kalau ini yang jadi nih yang kuning ini itu lapisan 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 telurnya. Jadi kayak menyatu gitu loh. Nah, di dalamnya ini isiannya. Ini isiannya ada daging, ada kentang gitu. Nah, ini nasinya. Terlihat enak bukan? Dan ini benar-benar enak. Jadi di situ tuh ada cita rasa gurih, asin, pedas. Itu tuh berasa, benar-benar berasa untuk makanan aram-aramnya itu sendiri. Nah, saya nih bikin video pembuatannya. Boleh kita simak sebentar aja. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik bukan namanya sebuah arem-arem? Mungkin yang kita kenal tuh biasanya kan namanya apa ya? Lontong gitu. Nah, ini tuh namanya arem-arem dari Solo atau Jawa Tengah, bisa Kebumen, pokoknya daerah Jawa. Nah, seperti itu namanya arem-arem. Bisa dong bedainnya namanya lontong arem-arem. Memang mungkin kalau orang mikir, oh itu kok kayak lontong. Enggak, ini beda guys. Jadi kalian harus cobain dan ini enak. Benar-benar enak. Nah, ini ada menu-menu lainnya nih. Apa aja sih yang dijual? Beliau ini sih lebih cenderung ke masakan rumah, tapi bisa dibilang jajanan pasar juga loh. Yang pertama ini ada yang namanya kroket kentang. Isinya kayak raw good gitu, tapi daging cincang. Bisa saya bilang uh, jualan yang ibu dia jual kali ini tuh kayak lebih identik ke menggunakan daging cincang gitu. Karena apapun ini ada isinya daging cincang dan itu enak dong. Siapa sih yang nggak suka daging ayam cincang gitu loh. Sini ada kroket yang di sini ada risol, isinya juga ada daging cincangnya juga. Ini juga kari puff. Kari puff itu apa sih? Kari puff itu bentuknya kayak pastel, tapi luarannya nggak kayak pastel. Kulitnya itu seperti kue pastry, tapi nggak terlalu pastry, jadi crunchy gitu. Dalamnya itu
isinya sayuran, ada daging cincangnya juga, menggunakan kari. Dengan bumbu kari, namanya kari puff ya kan, berarti pakai kari dong. Nah, tapi memang dibentuk ya, panjang seperti pastel. Cuman luar adonan aja udah beda gitu. Dan dia apa ya namanya, kalau lingkaran itu benar-benar kayak lingkaran gitu loh, bertekstur. Nah, di sini tuh ada yang namanya nasi bakar. Nasi bakar ini pembuatannya sebenarnya mirip dengan aram-aram. Cuman bedanya adalah di bentuknya yang lebih besar dan isiannya. Isiannya itu beliau menggunakan cabai hijau, cabai tomat hijau, pokoknya sambal hijau. Ada ayam, ada juga namanya ikan peda asin dan ada daun kemangi dan itu enak banget. Wangi, gurih, asin, pedas dan itu berasa banget. Tapi pembuatan awal ya, tahap awal ya, nasinya itu seperti aram-aram. Karena nasinya ini yang bikin beda. Menggunakan santan yang dimana menambah cita rasa dan makin berasa seperti itu. Nah, ini ada yang namanya ayam kodok. Aneh enggak sih namanya? Kenapa ayam kodok? Karena bentuknya, dia tuh ayam, tapi kan bentuknya kodok gitu loh. Kalian pasti tahu kan? Nah, kayak gitu. Nah, ini biasanya nih yang pesan kayak gini, biasanya buat acara-acara besar kayak ulang tahun kantor, ulang tahun acara ulang tahun atau wedding atau bahkan biasanya hari-hari raya Natal. Biasanya tuh beliau dapat pesanan banyak tuh di hari-hari Natal gitu. Ini tuh ada kentang isiannya, ada buncis, ada wortel, ada brokoli. Nah, ini sausnya itu. Nah, ayam kodok ini nggak cuma ayam kosong aja, di dalamnya tuh ada isinya. Dan itu juga berasa. Isinya itu kayak daging ayamnya dikeluarin, diolah, dihaluskan, itu diolah, nanti dicampur bahan lainnya, nanti dimasukin lagi. Jadi dalamnya itu padat gitu. Dan pemasakan ini butuh proses 2-3 jam atau bahkan 4 jam. Tergantung berapa besar ayamnya. Seperti itu. Keuangan usahanya tuh kayak gimana? Ini tuh saya mengambil keuangan itu per resep aja gitu. Jadi satu resep ini untuk aram-aram sendiri jadinya 30 pieces dan untuk nasi bakar itu 20 pieces. Nah, makanya tadi saya bilang ketika membuat sebuah pesanan, beliau itu lebih dulu berapa nih yang dipesan. Oh, kalau 60 berarti beliau akan belanja kali 2-nya bahan satu resepnya seperti itu. Nah, kalau kita hitung nih dari keuangan itu jualan murah gak sih? Murah loh guys, dengan ukuran yang besar. Tuh aram-aram sendiri sekitar 4 ribuan. Beliau itu nggak ngambil untung uh, terlalu banyak. Yang dimana biar tidak menyulitkan orang uh, apa, untuk mencoba makanannya gitu. Dan lalu juga terkadang juga sering kayak pesan orang ini pesan nih kayak dia 20, 60, bahkan ada lagi yang dijual lagi keluar, jadi dijual sekitar 8 ribu bahkan 10 ribu tuh ada loh. Nah, untuk 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 nasi bakar itu sendiri juga beliau nggak jual mahal dengan harga standar dan seenak itu. Bayangin loh, biasa nasi bakar di luaran 20-25 kan, isiannya banyak, semua berasa rasanya. Di sini beliau masih menjual dengan harga di bawah 20, dan itu masih harga standar banget. Dan beliau bilang kalau misalkan beli lebih banyak lagi dia bisa kasih potongan, bahkan ada bonus gitu. Dan kalau misalkan memang buat dijual lagi, bahkan beliau tuh kalau memang pesannya banyak bisa diturunin lagi harganya buat nanti orang itu dijual lagi. Bayangin, untungnya tuh kecil guys, untungnya paling 1.000, 2.000, 3.000 itu kecil. Dan sebaik itu, dan dengan masakan yang seenak ini bisa dibilang masakan rumahan loh yang bisa dibisniskan seperti itu. Capaian hasilnya, jadi dari perhitungannya ini, harga jual dan perhitungan penjualan ini, usahanya itu bisa mencapai target penjualan. Kenapa? Karena dengan harganya itu murah. Startnya kita ambil startnya dari 4.000 ke 15.000 gitu kan. Nah, dari situ beliau ini beruntung, dari situ tuh banyak yang pesan dari 30 pieces, 300 bahkan 500. Bahkan beliau ini kalau lagi dapat pesanan banyak tuh bisa nggak tidur sama sekali, benar-benar begadang dan tidurnya cuma sejam 2 jam. Yang penting pesanan itu jadi fresh dan sesuai dengan waktu yang harus dikirimkan gitu. Nah, tambahan sedikit, jadi kesimpulan dari saya itu jualan Ibu Dewi ini tuh menurut saya tuh
sangat bisa dilakukan oleh orang-orang di luaran juga. Dengan modal yang segitu bisa menghasilkan yang banyak. Dengan banyak jadi menghasilkan tuh maksudnya keuntungannya banyak gitu. Walau kita mengambil keuntungannya itu nggak banyak, untuk Ibu Dewi sendiri tuh mengambil paling 2-3 ribu. Tapi dari situ, dari hasilnya itu nanti diputar balikan sebagai modal lagi, kemudian keuntungannya bisa untuk sehari-hariannya seperti itu. Nah, saran dari saya sih ini lebih di media promosinya. Karena media promosi ini kan masih kurang ya gitu. Agar bisa dagangannya ini lebih dikenal lagi tuh, lebih baiknya semacam mendapatkan edukasi mengenai media promosi melalui media sosial seperti era sekarang, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, biar lebih banyak orang yang mengenal masakannya atau jualannya gitu. Dan juga mengenai SDM-nya, dimana kan beliau ini mengerjakan benar-benar sendiri, bahkan bisa sampai bergadang gitu kan tiap ada pesanan banyak. Lebih baik semacam rekrut orang atau tetangga sekitar untuk menjadi bala bantuan gitu. Karena kalau enggak, beliau tuh benar-benar ngerjain sendiri, itu masih sendiri di tangan beliau sendiri. Sekian presentasi saya mengenai observasi UMKM pedagang kue pasar tradisional dari Jawa. Nah, pedagang arem-arem oleh Ibu Dewi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat So good down.